guys, back again on my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan seputaran tentang pembuatan aplikasi rental mobil menggunakan Java NetBeans. Nah, simak terus video ini sampai selesai. Kemudian di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi rental mobil. Kita keluarkan dulu dari Java-nya. Pertama-tama kita harus memiliki exam untuk menghubungkan database MySQL-nya ke codingan aplikasi rental mobilnya. Nah, untuk examnya ini kita start bagian Apache dan MySQL-nya. Kemudian setelah itu kita langsung saja buka Chrome. Kita ketik di sini localhost MySQL php myadmin. Kemudian langsung saja di enter. Kemudian langsung saja diarahkan ke localhost-nya. Di sini saya sudah membuat sebuah database dengan nama database Wendy Rental Mobil. Nah, di sini nama database dan nama tabelnya saya buat sama. Nah, seperti ini. Kita lihat tampilannya. Nah, di database ini saya ada membuat 10 yang untuk inputannya. Di sini ada kode rental, kemudian ada ID mobil, merek mobil, warna mobil, kode warna, plat mobil, tanggal rental, status, nama pelanggan, dan ID pelanggan. Di sini saya menggunakan dua tipe, yaitu integer dan varchar. Kemudian langsung saja kita masuk ke aplikasi NetBeans-nya. Nah, di sini saya sebenarnya sudah membuat aplikasi rental mobil, tapi di sini saya akan menjelaskannya agar teman-teman bisa paham. Yang pertama, ketika kita membuat sebuah aplikasi rental mobil, maka kita perlu membuat desain. Jadi, pertama-tama tuh sebelum membuat desain, kita juga pasti akan membuat sebuah file. Teman-teman bisa klik ini, kemudian pilih Java dan Java Application. Setelah itu klik Next. Nah, untuk nama projectnya di sini teman-teman tuh bisa bebas ngebuat apa aja. Kemudian klik browser untuk menyimpan di mana file tugas ini atau aplikasi yang teman-teman buat itu disimpannya. Kemudian langsung saja klik finish. Nah, setelah klik finish maka akan muncul seperti ini. Di sini tuh ada seperti gambar cangkir kopi gitu ya. Nah, selanjutnya masuk kita ngebuat desain untuk pembuatan aplikasi rental mobilnya. Klik kanan pada Source Page, kemudian pilih New. Setelah itu pilih JFrame From. Nah, situ teman-teman bisa ngebuat desain aja. Langsung klik OK atau Finish. Kalau di sini saya mau buatnya nama saya sendiri, maka nanti teman-teman yang buat itu akan muncul tampilan seperti ini.
Cuman bedanya teman-teman nanti bisa ngelihatnya tuh tampilannya tuh belum seperti saya. Di sini kan saya sudah mendesain. Di tempat teman-teman tuh pasti dia warnanya masih putih polos karena belum ada desainnya sama sekali. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, ini yang atau bisa dibilang wallpapernya warna hijau karena di sini saya menggunakan panel tarik ke sini seperti itu. Untuk memilih warnanya, panelnya ini disesuaikan ya, ukurannya mau semana. Kemudian untuk memilih warnanya kita klik kanan pada panel itu, kemudian pilih properties. Setelah itu kita pilih yang paling atas yang tulisannya background. Nah, kita klik titik 3 yang ada di kanan ujung. Nah, di sini tuh banyak sekali tampilan warna yang bisa dipilih oleh teman-teman. Ada warna merah, kuning, hijau, atau hitam bahkan. Kemudian setelah kita memilih warnanya, kita langsung saja klik OK dan klik close. Maka warnanya akan berubah. Kemudian di sini untuk tulisan kode rental, ID mobil, merek mobil, warna mobil, kode warnanya, plat mobil, tanggal rental, status, nama pelanggan, dan juga ID pelanggan. Di sini saya menggunakan label. Nah, di sini kan ada 10, jadi saya menggunakan 10 label. Untuk inputannya, jika teman-teman ingin menambah judul seperti saya, contohnya seperti ini, aplikasi rental mobil. Nah, judulnya seperti ini. Berarti di sini saya menggunakan 12 label. 2 untuk judul dan 10-nya untuk nama-nama yang diinput. Kemudian untuk ini kotak-kotak yang putih ini saya menggunakan text fill. Di sini kan inputnya ada 10, jadi saya menggunakan 10 text fill. Setelah itu untuk tombol simpan, hapus, keluar dan ulang saya menggunakan OK button. Kemudian untuk tabelnya di sini saya juga mengambil dari sini tabel. Nah, untuk mengubah nama, misalnya pastikan teman-teman pas mengambil OK button ini tulisannya J button gitu kan. Jadi klik aja, klik kanan, kemudian pilih edit text. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah, bisa diubah jadi simpan atau keluar, hapus gitu. Sebelum lanjut ke codingannya, untuk bagian tadi yang 10 inputan dari kode sampai ID pelanggan, untuk mengubah namanya sama seperti tadi, klik kanan pada labelnya, kemudian pilih edit text. Nah, di situ kita bisa mengedit teksnya. Setelah itu untuk masuk ke dalam codingan ya, kita sebelumnya harus membuat dulu kelas koneksinya sebelum lanjut lebih jauh. Nanti untuk codingan koneksinya saya akan masukkan ke dalam deskripsi YouTube ini. Teman-teman nanti bisa ngeliat aja langsung codingan untuk kelas koneksinya. Setelah itu, untuk membuat kelas koneksi, klik kanan pada Start Pack, kemudian pilih New. Setelah itu pilih Java Class. Nah, disitu teman-teman buat aja nama kelasnya itu, buat aja koneksi kelas atau koneksi gitu aja. Kemudian langsung klik Finish. Kemudian akan muncul. Nah, di kelas koneksinya seperti ini codingannya.
seperti yang saya bilang tadi, nanti saya akan memasukkan contoh codingannya di deskripsi agar teman-teman bisa juga membuat kelas koneksi untuk mengkoneksikannya ke database. Nah, jadi di sini kita masukkan dulu import Java SQL connection, kemudian import Java SQL Drive Manager, import Java String JOption Pane. Di sini saya menggunakan JOption Pane. Kemudian untuk kelas koneksinya di JDBC MySQL localhost. Nah, ini untuk di bagian yang di sini kan saya buat Weni rental mobil. Ini untuk koneksi ke database-nya. Jadi misalnya tadi teman-teman ngebuat nama database-nya itu apa, sesuaikan di sini, cocokkan di sini agar dia bisa terkoneksi. Kalau dia beda, dia nggak bakal terkoneksi ke database-nya. Kemudian kita kembali ke desain. Di sini sebelum kita masuk ke codingan untuk simpan, hapus, keluar dan ulang, kita buat dulu change variable name-nya di text field. Contohnya nih, saya contohkan cara ngebuatnya. Kita klik kanan aja langsung pada text field-nya, kemudian kita pilih change variable name. Nah, di sini saya ngebuat change variable name-nya. Di sini saya buat txkr yang artinya KR ini adalah kode rental gitu. Kemudian untuk bagian ID mobilnya juga sama, saya buat txid atau im, sini saya buat txim, ID mobil atau ID mobil. Kemudian untuk merek mobilnya, text field-nya juga saya buat berarti di sini txmm, tx merek mobil. Begitu seterusnya sampai ke 10 text field ini. Kemudian kita lanjut untuk di bagian simpan. Nah, jadi simpan ini juga harus kita ubah change variable name-nya. Di sini saya buat btn simpan atau button simpan. Saya buat huruf besar semua. Jadi teman-teman tuh harus bisa mengingat gitu kan, karena ini sangat berperan dalam codingannya. Di sini saya ngebuat btn simpan ini dengan huruf besar semua. Begitu juga dengan btn hapus, btn keluar, dan btn ulangnya. Jadi teman-teman, di sini untuk bagian yang text field tadi, untuk nama-namanya, di sini kan saya buat txkr huruf besar semua. Jadi teman-teman kalau seandainya huruf kecil bisa dibuat huruf kecil semua. Yang penting kita harus mengingatnya karena itu sangat berperan di codingannya nanti, sangat berpengaruh. Nah, untuk masuk ke dalam codingannya, kita langsung saja klik 2 kali pada btn simpan atau ini tombol simpan ini. Nah, di sini di bagian ini kita langsung diarahkan ke codingannya. Seperti ini. Di sini saya ngebuat codingannya if txkr getText string equals. Kemudian di sini dibuat namanya. Nah, di sini kan belum saya ubah nih. KR itu kan harusnya kode rental ya. Tapi di sini untuk bagian ininya tampilannya malah saya buat nama belum diisi, berarti harusnya di sini adalah kode rental.
untuk seterusnya ke bawah setelah if itu menggunakan else if sampai selesai, sampai ke 10 inputannya itu. Di sini kita buat ID mobil. Ini teman-teman masih alamat semua ya, saya buat, belum saya ganti. Jadi saya ganti dulu. Nah, untuk di bagian simpannya ini juga kita hubungkan. Ini saya arahkan ke bawah. Nih, teman-teman bisa lihat seperti inilah codingan menghubungkan ke database-nya. Ini adalah 6 tabel di sini. Ini kita masukkan nama tabel ya teman-teman. String SQL insert into nama tabelnya, kemudian values. Ini saya geser biar teman-teman bisa ngelihat. Kemudian untuk ini misalnya TXKR. Nah, TXKR ini sesuai dari yang saya bilang tadi di sini, nama change variable name-nya. Jadi misalnya nih kita buat di sini yang saya TXKR. Kemudian di sini saya buat bukan TXKR tapi TXKK gitu. Maka dia akan muncul tanda seru seperti ini yang berwarna merah. Itu berarti error. Makanya di sini harus kita buat TXKR sesuai dengan change variable name yang sudah kita buat tadi. Jadi itu harus benar-benar diingat ya, karena itu memang sangat berpengaruh di codingannya. Nah, untuk codingan simpannya nanti saya akan share di deskripsi, teman-teman bisa ngelihat untuk codingan bagian simpannya. Setelah itu kita kembali ke desain kan, untuk membuat codingan di bagian hapus. Jadi kita klik 2 kali bagian hapus. Nah, kita langsung diarahkan. Jadi codingan bagian hapus ini sangat terbilang mudah dan pendek ya teman-teman. Sini langsung aja dibuat TXKR titik set text, kemudian buat tanda kurung, tanda kutip 2, setelah itu jangan lupa titik koma.
agar tidak error. Karena kalau titik koma aja atau satu aja gitu, nah kemudian kita lanjutkan. Jadi harus ada titik komanya. Nah jadi dia tidak error, tidak muncul di samping kirinya ini tanda seru warna merah ya. Untuk di tengah daripada titik tanda kutip ini kita kosongkan saja, karena kan ini untuk bagian hapus ya, jadi kita kosongkan saja. Jadi nanti teman-teman agar lebih mudah, jadi nanti saya akan meng-share untuk codingan bagian hapus, bagian ulang, dan koneksinya nanti. Kemudian kita lanjut ke bagian keluar. Oke, kita kembali ke desainnya ini, terus kita klik 2 kali bagian button keluar. Nah, untuk bagian keluarnya itu hanya sedikit ya, jadi tinggal menggunakan dispose, buka kurung tutup kurung, kemudian kita tambahkan titik koma. Lanjut kita kembali ke desain, kemudian untuk bagian ulangnya, nah seperti ini. Kemudian apa sih bedanya bagian ulang, codingan bagian ulang dan bagian hapus? Kayaknya sama aja tuh gitu kan. Jadi untuk bagian hapus itu hanya tx, misalnya di sini saya buat nama change variable nama saya kan tadi txkr. Jadi saya buat txkr set text, nah seperti itu. Jadi sedangkan di btn ulangnya juga seperti itu ya, sama, tapi bagiannya ada di bawahnya. Nih saya enter biar kelihatan. Ini saya blok ya biar teman-teman bisa ngelihat. Nah kalau di bagian hapus tadi hanya tx text, tapi di bagian btn ulang di sini saya menambahkan txkr request focus. Jadi perbedaannya di sini tuh ada tulisan tx request focus. Nah jadi perbedaannya itu ya teman-teman. Atau di sini coba ini kalau seandainya di pas kita merankan atau menjalankan, kita debug gitu kan, debug file, kita jalankan codingannya, maka dia akan bisa mengulang semuanya. Tapi misalnya nih tunggu ya, saya contohkan. Sini kita klik debug, kemudian pilih debug file. Nah, kita jalankan dulu codingannya. Maka dia akan muncul tulisan Anda berhasil terkoneksi. Nah, kenapa bisa muncul seperti itu Anda berhasil terkoneksi? Karena tadi untuk bagian kelas koneksinya saya menuliskan seperti itu. Mana ya? Ini dia, kita kembali ke kelas koneksi. Nah, di sini saya buat Anda berhasil terkoneksi. Maka dia muncul tampilan seperti itu. Jadi kalau seandainya nama database-nya ini salah, maka yang akan muncul adalah yang di bawah ini, koneksi ke database gagal. Coba kita kembali ke desain, kita jalankan dulu. Nah, akan muncul seperti ini. Anda berhasil terkoneksi, kemudian klik OK.
Nah, di sini saya sudah mencoba tadi sebelumnya ya. Misalnya di sini kode rentalnya kita buat 13, kemudian ID mobilnya kita buat CCC, merek mobilnya kita buat misalnya mobil Kijang, warna mobilnya warna hitam, kemudian kode warna kita buat terserah teman-teman ya, tapi itu harus sesuai dengan yang di database tadi yang telah kita buat. Kalau itu varchar maka bisa huruf juga angka. Di sini saya menggunakan huruf aja. Untuk kode warna saya buat DC, kemudian untuk plat mobil di sini saya buat 334 misalnya, kemudian tanggal 14 misalnya. Setelah itu tuh status. Nah, status ini bisa kita buat mobil itu dalam kondisi apa, yang sudah lama, apa yang sudah baru. Misalnya kondisi mobilnya tuh mobil yang udah lama gitu kan, kita buat aja di sini lama. Kemudian nama pelanggan, pelanggannya misalnya saya buat Dinda, kemudian ID pelanggannya saya buat DF, kemudian saya klik simpan. Nah, di sini akan muncul Anda berhasil terkoneksi, kemudian akan muncul lagi data berhasil tersimpan, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul, di tabelnya sudah muncul yang saya buat tadi 13 CCCC, terus MM ini merek mobil Kijang, warnanya hitam, kode warna, plat mobil, tanggal rentalnya tanggal 14, statusnya masih yang lama. Tuh kan. Status ini kayak misalnya mobil itu mobil lama atau mobil yang baru gitu. Dan nama pelanggannya Dinda, kemudian ID pelanggannya akan muncul. Kemudian untuk bagian ulang, maka dia akan mengulang. Ini akan terhapus ya teman-teman. Sama nih, misalnya gini, kita klik hapus, juga sama akan terhapus. Jadi apa bedanya hapus sama ulang gitu. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita buatlah di codingan bagian ulang ini, kita hapus untuk ID pelanggannya, kita hapus. Nah, kemudian kita jalankan kembali. Ini saya buatnya acak aja dulu ya untuk inputannya. Kemudian kita klik ulang. Yang hanya bisa mengulang adalah bagian ID pelanggannya saja, gitu ya. Kenapa gitu? Kenapa bagian ID pelanggannya aja yang nggak bisa ngulang, maksudnya gitu. Yang bagian lain bisa, karena tadi di sini sudah kita hapus bagian untuk mengulang codingan ulangnya untuk bagian ID pelanggannya. Jadi makanya kita kembalikan lagi aja ke sini. Kemudian untuk bagian keluarnya, teman-teman bisa langsung aja klik keluar, maka dia akan keluar langsung. Nah, jadi tadi ini data-data ini tersimpannya kemana gitu. Jadi semua itu sudah tersimpan ke sini, ke database MySQL-nya ya untuk localhost. Nah,
ini adalah data-data yang tadi sudah kita input, dia langsung tersimpan karena terkonek. Nah, jadi untuk yang tadi sudah kita input, ini semua data-datanya sudah kita input, itu tersimpan ke database-nya ini. Nah, ini muncul semuanya. Ini yang tadi kita buat, ini muncul. Jika kita akan menghapus, kita langsung aja klik atau kembali ke localhost. Pastikan juga ini tadi tidak mati ya. Apa sih MySQL-nya yang exam tadi itu tidak boleh mati, tidak boleh di stop, harus tetap hidup. Kita kembali ke Chrome, kita kembali ke database localhost-nya, kita masuk ke database yang sudah tadi kita buat, kemudian kita masuk ke tabelnya. Setelah itu akan muncul seperti ini. Ini adalah inputan yang tadi sudah kita inputkan, dia sudah tersimpan di database. Misal nih kita mau menghapus semua, klik aja langsung nih delete, kemudian klik OK. Tinggal tiga data yang tadi sudah input, kemudian kita klik delete lagi, kita klik OK, seterusnya. Nah, kita kembali lagi ke Java. Coba kita debukan, kita jalankan lagi codingannya apakah masih ada di tabelnya. Nah, jadi di sini cuman ada satu ya teman-teman. Nih, satu. Kenapa cuma satu? Karena ini. Lihat, saya kecilkan. Kenapa cuma satu? Karena tadi kan sudah kita delete, sudah kita hapus. Ada beberapa tadi yang kita hapus ya, saya lupa juga ada beberapa yang sudah dihapus. Jadi dia masih sinkron, dia masih terkoneksi. Jadi di sini cuma satu, di sini juga satu. Oh, di sini. Jadi karena tadi kan udah di delete, jadi satu. Misalnya nih di sini saya hapus semua, saya delete, kemudian saya klik OK. Kita kembali ke codingan, kita jalankan lagi codingan kita tadi. Nah, di tabelnya itu kosong karena tadi dari database juga sudah kita delete, kita hapus. Jika teman-teman ingin membuatnya lagi bisa, misalnya nih kode warnanya AS, kemudian ID mobilnya itu misalnya untuk kode rental tadi integer ya, jadi nggak boleh huruf, harus berupa angka atau nomor. Karena kode rentalnya itu 1212, kemudian ID mobilnya itu CCC, kemudian merek mobilnya itu merek bisa bebas ya. Sini saya buat merek Avanza. Kemudian untuk warna mobilnya saya membuat warna silver, kode warnanya SF, SP. Untuk plat mobilnya itu 890, tanggal rentalnya tanggal 12, status mobilnya ini masih baru. Kemudian nama pelanggannya saya buat nama saya sendiri, Benny misalnya. ID pelanggannya itu saya buat WY. Kemudian saya klik simpan. Akan muncul Anda berhasil terkoneksi, kemudian klik OK. Maka akan muncul lagi informasi bahwasannya data Anda atau data berhasil tersimpan. Kita klik OK. Klik OK lagi setelah muncul Anda berhasil terkoneksi. Nah, dia akan muncul di tabelnya ini. Kemarin kita cek ya. Kita cek juga di database-nya apakah sudah tersimpan juga. Kita refresh saja ya. Nah, jadi di sini sudah muncul ya teman-teman di localhost-nya PHP My Admin.
sudah muncul. Luasannya kode rental 1212, ID mobilnya CCC, kemudian merek mobil Avanza, warna mobilnya silver, kode warnanya SF, plat mobilnya 890, tanggal rental tanggal 12, statusnya masih baru, nama pelanggannya Weni dan ID pelanggannya adalah Weni. Oke guys, sekian presentasi dari saya. Untuk bagian codingannya nanti saya akan masukkan di deskripsi channel YouTube saya. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf, semoga mudah dipahami. See you next time.